Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, sesi ke-39 ini membicarakan tentang industri keuangan non-bank. Biasanya disingkat dengan IKNB. Sebagaimana yang kita ketahui, industri keuangan itu terdiri dari industri perbankan dan industri keuangan non-bank, ya, jadi IKNB. Kita sudah mempelajari dalam 4 sesi terdahulu tentang industri perbankan. Nah, sekali ini kita sesi ke-39 mencoba melihat secara umum IKNB. Nah, karena kuliah ini bersifat pengantar dan sifatnya lebih kepada analisis makroekonomi, atau kalaupun mikroekonomi dalam konteks mendapat gambaran umum, tentu saja kita hanya mencoba menelusuri hal-hal penting dari IKNB. Nah, IKNB itu sendiri dikelompokkan menjadi 7 kelompok ya, 7 kelompok pelaku ya. Ada asuransi, ada lembaga pembiayaan, ada dana pensiun, lembaga keuangan khusus, lalu jasa penunjang, kemudian lembaga keuangan mikro, dan fintech. Fintech ini sudah masuk ya, financial technology ini sudah masuk IKNB. Maksudnya kalau disebut IKNB berarti dia diberi regulasi, kemudian diawasi oleh otoritas jasa keuangan OJK. Nah, 7 kelompok ini keseluruhan entitas perusahaan lah ya, entitas pelakunya itu 1.297 entitas ya. Cukup banyak ya, lebih banyak dari bank dari sisi entitas. Nah, tetapi dari sisi aset, industri keuangan di Indonesia masih jauh lebih kecil dari bank ya. Masih 2.744,82 triliun, 2.745 triliun. Nah, asetnya ya. Jadi kalau dibandingkan dengan bank yang lebih dari 9.000 itu hanya kurang lebih 22%-nya. Jadi masih didominasi oleh industri perbankan. Nah, itu kondisi aset per akhir Agustus. Mari kita lihat dari ketujuh pelaku IKNB ini, komposisi asetnya bagaimana. Nah, komposisi asetnya itu yang terbesar tetap adalah asuransi. Itu saya beri tabel akhir Desember 2019, akhir Desember 2020, lalu data terkini akhir Agustus 2021. Nah, dengan maksud nanti kita bisa sepintas melihat, bisa mengimajinasikan posisi 2019 ke 2020 itu kan berarti posisi dampak pandemi, apakah ada atau tidak terhadap masing-masing jenis IKNB ini. Sedangkan grafik yang kanan, diagram yang kanan itu menggambarkan kondisi Agustus ya. Jadi yang di tabel bagian kolom ketiga itu digambar menjadi diagram. Maka di situ tampak asuransi mencapai 57%. Jadi kurang lebih 1.559 triliun. 57% ya. Dan kalau dilihat dari kondisi Desember 2019, lalu ke Desember 2020, kemudian ke Agustus, ya meski pandemi, aset asuransi tetap meningkat. Nah, dari sisi aset, dampaknya tidak terlampau besar. Tapi hati-hati ya, bahwa aset itu hanya salah satu indikator bagi suatu lembaga keuangan. Banyak indikator lain, dan untuk mengetahui kondisi sehat tidaknya, bagus tidaknya, tentu kita harus lebih jeli melihat industri keseluruhannya maupun case by case pada entitas asuransi dimaksud. Nah, lembaga pembiayaan itu urutan kedua mencapai 21% dari total IKNB yang sekitar 585 triliun pada Agustus 2021. Nah, nampak kalau dilihat 3 tahun, belum sampai 3 tahun ya, akhir Desember 2019, lalu akhir Desember 2020, lalu akhir Agustus 2021. Terdampak ya, jadi lembaga pembiayaan mengalami penurunan aset. Nah, sebagaimana juga bank, umumnya dari tahun ke tahun aset lembaga keuangan itu meningkat dalam kondisi normal.
Nah, ini lembaga pembiayaan mengalami penurunan aset tahun 2020 dan juga tahun 2021 yang masih berjalan. Tapi bagaimanapun dia masih urutan kedua dengan porsi 21% dari total aset. Yang ketiga, kelompok ketiga maksudnya ya. Jadi di asuransi itu ada banyak pelaku, di lembaga banyak pelaku, di dana pensiun banyak pelaku. Ini kelompok. Jadi kelompok lembaga keuangan bukan bank yang dana pensiun itu juga mengalami peningkatan meski pandemi. 295, 316, kemudian akhir Agustus 320, itu mencapai 12% dari total IKNB. Nah, selanjutnya lagi kelompok yang dinamakan lembaga keuangan khusus. Nanti kita akan lihat yang disebut lembaga keuangan khusus ini apa saja. Nah, itu juga sedikit tetap mengalami peningkatan dengan porsi lalu menjadi 9%. Nah, yang lain-lain kecil ya, jasa penunjang itu terutama jasa penunjang pasar modal ya. Jasa penunjang pasar modal banyak pelakunya tapi kecil-kecil sehingga totalnya hanya 14,21 triliun. Kecil untuk ukuran IKNB ya, kalau untuk ukuran perusahaan biasa mungkin ratusan miliar sudah cukup besar. Lalu yang juga terbilang kecil dalam skala ini lembaga keuangan mikro. Jadi ada lembaga keuangan mikro yang di bawah pengawasan OJK. Kebanyakan lembaga keuangan mikro yang sifatnya koperasi, simpan pinjam, dan lain-lain di bawah Kementerian Koperasi. Nah, LKM, biarpun dia sebagiannya berbadan hukum koperasi, dia tetap karena memakai bentuk lembaga keuangan mikro, dia diawasi oleh LKM. Diawasi oleh OJK. Itu kecil ya, 1,25 triliun. Lalu fintech itu memang mengalami peningkatan di pandemi, tapi saya juga terutama yang berizin ya ini ya masih kecil 4,36 triliun dari sisi total. Nah, maka kita juga pengen tahu dari komposisi seperti itu yang besar kan berarti 1, 2, 3, 4. Itu pelakunya berapa banyak? Nah, asuransi itu ada pelaku perusahaan berarti ya, itu 149 pelaku entitas. Relatif stabil, 150 berkurang 2, Desember 2020 bertambah lagi 1. Nah, lembaga pembiayaan, nah ini menarik ya, lembaga pembiayaan memang tadi di depan juga kita sudah lihat dia mengalami penurunan aset tadi kan, diikuti juga dengan penurunan jumlah pelaku ya. Berarti kalau jumlah pelaku itu berarti ya ada yang tutup gitu, kurang lebih begitu. Entah tutup ya karena memang bangkrut atau ditutup OJK, itu kita harus lihat ceritanya. Yang jelas lembaga pembiayaan menjadi 227 entitas. Nah, sementara lembaga keuangan khusus itu 139 entitas. Nanti masing-masing kita akan lihat ya, masing-masing itu ini kan kelompok, nanti ada subkelompoknya, ada juga yang disebut nama perusahaan atau PP-nya. Nah, jasa penunjang meski tadi kecil-kecil, tapi banyak. Jasa penunjang ini terutama jasa penunjang di pasar modal ya. Lalu lembaga keuangan mikro, kecil-kecil tapi banyak, 227. Fintech juga banyak, ternyata 116. Itu pelaku IKNB ya, pelaku industri keuangan non-bank. Nah, kita pelajari yang 4 di antaranya yang relatif besar-besar aja asetnya, tentang asuransi, tentang lembaga penjaminan dan seterusnya. Nah, ini lembaga pembiayaan ya. Asuransi tadi pelakunya mencapai 149 ya. Dari 149 itu diantaranya adalah asuransi jiwa itu sebanyak 60, asuransi umum 77. Itu sengaja sekali lagi saya letakkan 3 kolom untuk melihat atau sedikit banyak memperoleh gambaran ya secara sepintas dulu apakah pandemi berdampak terhadap jumlah pelaku maupun terhadap aset dari masing-masing kelompok asuransi ini. Nah, asuransi umum 77, ada reasuransi 7, lalu ada asuransi wajib 3 entitas. Nah, asuransi wajib ini sekarang terdiri dari PT Asabri, PT Taspen, dan PT Jasara Harja. Ada perubahan definisi ya setelah 2014. Sebelum 2014 ada Askes, ada Taspen, dan ada Asabri.
Askesnya kan kemudian ikut ke BPJS nanti kan, sehingga definisi terbaru setelah 2014 berarti yang disebut asuransi wajib itu ada 3 perusahaan, PT Asabri, PT Taspen, dan PT Jasara Harja. Kebetulan semuanya adalah BUMN ya. Nah, kalau asuransi jiwa itu campur tuh ada 60, asuransi umum 77, reasuransi 7, asuransi sosial hanya terdiri dari 2, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi mengalami perubahan klasifikasi ya dengan sebelum 2014. Nah, BPJS itu bukan BUMN ya, bukan juga BLU, itu namanya badan lainnya, badan lainnya di bawah negara, tetapi bukan BLU. Badan lainnya kekayaan yang dipisahkan, tapi tidak BUMN, tidak juga BLU, karena kalau BLU itu tidak dipisahkan. Jadi ini memang memerlukan sedikit kehati-hatian. Yang jelas dia dianggap oleh OJK menjadi entitas, jadi berarti semacam perusahaan atau korporasi. BPJS ya, kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Nah, kalau kita lihat asetnya, itu digambarkan oleh yang terkininya seperti gambar itu. Seperti gambar, asuransi yang besar adalah asuransi sosial, BPJS paling besar ya asetnya, total kedua-duanya 603 triliun, dan tampak di pandemi asuransi sosial itu yang paling bawah itu ya, paling bawah nomor 2, itu tetap meningkat Desember 2019, Desember 2020, lalu Agustus 2021. Masuk akal ya, pandemi malah memperbesar size terutama BPJS Kesehatan ya. BPJS Ketenagakerjaan bisa jadi juga, karena yang namanya aset itu kan keuangan itu ya bisa berasal dari utang, bisa berasal dari premi dan sebagainya. Nah, sedangkan asuransi jiwa stagnan ya, 595,88 triliun, jumlahnya 60. Itu relatif dari Desember 2019, Desember 2020 maupun Agustus tidak banyak berubah. Nah, asuransi umum juga sama. Secara umum aset nampaknya tidak begitu terpengaruh pandemi. Tetapi nanti dari berbagai pemberitaan dalam konteks keuangan yang lebih rinci, nampaknya asuransi salah satu industri yang cukup terpukul ya, kecuali BPJS Kesehatan nampaknya. Nah, begitu juga dengan asuransi wajib. Asuransi wajib itu secara aset juga tidak berubah ya, tidak banyak berubah, hanya start. Padahal di asuransi wajib itu ada PT Askes, PT Taspen, dan PT Asabri. Wajib itu sekarang PT Asabri, PT Taspen, dan PT Jasara Harja. Nah, PT Asabri itu bleeding ya, sudah termasuk yang diberitakan kondisi terkininya kurang sehat, sakit lah. Itu, mari kita juga pengen tahu mereka semua ini 149 asuransi ini bersama-sama itu aset totalnya bagaimana pertumbuhannya. Nah, pertumbuhannya seperti di gambar ini. Kan total yang terkini tadi totalnya yang paling kanan itu 1.559 triliun. Nah, kalau dilihat itu batang biru itu selalu mengalami kenaikan. Jadi dalam kondisi apapun, cuma bedanya adalah tingkat kenaikannya yang fluktuasi. Jadi itu presentasi menunjukkan kenaikan dari tahun itu ke tahun sebelumnya. Yang Agustus 2021 belum saya kasih pertumbuhannya, karena kalau membandingkan nggak boleh dengan Desember 2020 ya, harus dengan Agustus 2021. Tetapi dilihat sepintas, jika trennya berlanjut, maka tahun 2021 secara aset asuransi nampaknya tumbuh lebih besar dari tahun kemarin. Tahun kemarin cuma 6%. Sebelumnya lagi 9,78%. Intinya aset asuransi selama 15-16 tahun terakhir di grafik ini selalu mengalami kenaikan. Hanya di tahun-tahun terakhir 2018, 19, 20 tidak lagi mencapai 2 digit ya, di bawah 1 digit. Nah, tapi saya ulangi sekali lagi, ini belum mengindikasikan bahwa lalu industri asuransi itu sehat. Ini baru satu aspek asetnya. Nah, sebetulnya kita kalau mau mendalami asuransi ya banyak indikatornya, kemudian juga kita secara industri ya. Nanti kalau secara perusahaan ya beda lagi. Bahkan di dalam suatu industri yang sehat, industri apapun, bisa saja suatu perusahaan itu merugi atau bangkrut atau setidak-tidaknya tidak sehat ya.
Kita kan analisis kita bicaranya adalah dari sisi makro, dari sisi industri ya, dari sisi kelompok. Dari sisi aset, industri ini nampaknya kelihatannya baik-baik saja. Nah, cuma nampaknya indikasi lain itu menunjukkan juga perlu ada kewaspadaan. Salah satunya adalah terkait dengan kan asuransi itu menerima premi ya, menerima pembayaran atas kesertaan orang ataupun perusahaan terhadap asuransinya, apapun jenis asuransi itu. Ya, mau jiwa kah, mau umum kah, tadi mau kesehatan kah wajib tadi atau pensiun, asuransi ya, asuransi terkait pensiun bukan pensiunnya, itu namanya premi bruto, penerimaan lah. Lalu kalau klaim bruto ya pembayaran kepada klaim asuransi. Nah, maka itu biasanya jadi salah satu ukuran bagaimana posisi antara klaim dengan premi. Gampangannya antara menerima pembayaran terhadap jasa yang diberikan oleh asuransi tersebut dengan klaim atas kesertaan orang tersebut. Tetapi hati-hati ya, data ini juga tidak sepenuhnya menggambarkan kepastian industri itu sehat, karena menurut beberapa informasi, sebagian perusahaan asuransi yang besar-besar, yang cukup besar, nah, seperti Jiwasraya itu kan, Bumi Putra ya bukan BUMN, yang Jiwasraya BUMN ya, dua-duanya besar, itu ya dilaporkan menolak banyak klaim atau tidak mampu membayar klaim, sehingga yang data ini kan data klaim yang dibayar. Nah, dari sisi itu sebetulnya sebelum pandemi pun sudah ada lonjakan di tahun 2018 dan 2019. Nah, itu kan perbandingan antara klaim dengan premi. Jadi 75% dari premi bruto, berarti semua penerimaan kotor dari premi, itu 3/4-nya sudah terbayarkan untuk klaim. Itu termasuk angka yang tidak cukup ideal, lebih buruk dari tahun-tahun sebelumnya. Bahkan beberapa analis itu menyatakan mestinya di kisaran 60 yang sehat ya, secara industri, tentu secara perusahaan beda-beda. Nah, memang di 2020 turun menjadi 70-71%. Tapi tadi saya sudah katakan, data yang orange adalah yang dibayar gitu loh. Yang belum bisa dibayar atau tertunda dibayar, nah, seperti Jiwasraya itu jadi tidak masuk yang orange. Jadi bisa saja rasio ini tertolong oleh memang belum dibayarnya gitu kan. Nah, cara lain melihat ini cara makro ya. Kalau cara sebenarnya ada banyak, kita mestinya nanti ada sesi tersendiri khusus asuransi ya. Ini kita bicara umum dulu. Yang abu-abu itu menunjukkan investasi. Jadi dana yang diinvestasikan. Nah, kenapa bisa lebih besar? Nah, premi itu tahunan ya, arus tahunan. Jadi seperti pendapatan tiap tahun. Nah, kemudian ada klaim, kemudian mungkin ada biaya operasional dan sebagainya. Itu kan secara umum dalam keadaan normal itu kan mereka mendapatkan surplus, keuntungan, maupun nanti dari keuntungan itu ada cadangan. Nah, itu kan diinvestasikan. Nah, apalagi juga ada jarak bayar biasanya. Ada tetap perusahaan asuransi sudah punya perhitungan, sudah punya statistik untuk mengatur arusnya agar dana yang tersedia cukup dan itu diinvestasikan supaya dia mendapat keuntungan. Jadi nggak hanya selisih premi dan klaim, tetapi memang dana yang terkumpul secara akumulasi dari bertahun-tahun itu diinvestasikan. Ada macam-macam jenis investasinya, itu juga mesti dikaji sendiri. Nah, kalau dilihat dana investasi yang tersedia bagi industri asuransi di Indonesia itu tetap mengalami peningkatan meskipun melandai di 2020. Bahkan kalau kita lihat gambar abu-abu itu sudah mulai landai di 4 tahun terakhir sejak 2018, 3 tahun terakhir ya. Jadi memang industri asuransi ini sebenarnya sudah ada lampu kuning klap-klip, belum kuning sih, tapi hampir kuning, bahwa mereka mulai berkurang laju dana investasinya, kemudian preminya mulai didekati oleh klaim, oleh pembayaran, sehingga rasionya meningkat. Nah, terpukul pandemi, kurang lebih begitulah. Sehingga ini mungkin asuransi ini di masing-masing asuransi, di masing-masing entitas,
itu beberapa asuransi tidak tertutup kemungkinan punya bleeding ya. Ini belum bicara investasi yang abu-abu ini kan yang dicatat buku. Dalam kasus Jiwasraya misalnya ternyata Asabri juga itu banyak investasi yang ya sebutlah mendekati bodong ya, mendekati bodong. Jadi ada fraud di manajemen investasi di asuransi tersebut, sehingga yang abu-abu ini tidak sepenuhnya juga mencerminkan investasi real akhirnya. Itu yang menyeruak ya. Cuma karena kita bicaranya pada level makro ya, datanya seperti itu yang sementara kelihatan. Nah, kita soroti dari dua jenis asuransi. Kan asuransi tadi kan banyak tadi. Ada asuransi umum, asuransi jiwa, asuransi sosial, asuransi wajib, reasuransi. Kita lihat dua lah, asuransi sosial dengan asuransi wajib. Nah, yang asuransi sosial tadi untuk definisi sekarang kan dua, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Yang kiri ya. Nah, kita menyederhanakan untuk aspek ini, kalau klaim dibagi premi itu rasionya menurun, ya berarti kondisi keuangannya relatif membaik secara umum ya. Jadi dua entitas asuransi ini membaik. Makanya dulu di 2014, 15, 16 kan sempat kesulitan dalam arti paling tidak waktu ya klaim mereka. Tapi ke 2019 dia sudah 74%. Tadi kalau kita ingat di slide sebelumnya tadi kan benchmarknya di 2018-19 itu 75%. Jadi sebelumnya asuransi sosial di atas rata-rata industri, di atas rata-rata keseluruhan asuransi. Tetapi di 2019 sudah sama dan di 2020 menarik. Dia justru turun jauh. Artinya memang premi brutonya cukup besar, klaimnya turun yang orange. Nah, ini tentu kalau untuk mau analisis ya harus punya data-data tambahan ya. Apakah karena aturan-aturan baru dari BPJS tentang BPJS Kesehatan misalnya, ada banyak yang tidak bisa diklaim karena aturan barunya tidak memperbolehkan klaim atau seperti apa. Begitu juga dengan ketenagakerjaan. Apakah klaim-klaim ketenagakerjaan, asuransi ketenagakerjaan itu syaratnya lebih berat? Nah, itu perlu studi ya. Setidak-tidaknya kita menstudi orang yang studi gitu. Jadi kita punya rekapnya. Nah, tapi secara umum dalam hal industri kedua-duanya ini menunjukkan perbaikan. Nah, sebaliknya dengan yang kanan, asuransi wajib, yaitu Asabri, PT Taspen, dan Jasara Harja. Ya. Bisa paham ya? Asabri, Taspen, Jasara Harja. Itu premi bruto dengan klaim bruto, yang orange mengalami kenaikan klaim, yang biru cenderung stagnan premi, bahkan turun sedikit di 2020. Akibatnya rasionya itu kalau sederhananya kan bayar lebih banyak daripada terima kan, karena di atas 100% di 3 tahun terakhir. Tapi kalau misalnya kita mau nyalahkan pandemi, enggak juga, buktinya 2019 sudah 122%. 2018 sudah 115% dan seterusnya. Ingat, tadi secara rata-rata industri kan di 74%, bahkan di 2020 turun menjadi 70%. Nah, ini malah naik 142. Nah, yang abu-abu itu menunjukkan dana investasi yang tercatat diinvestasikan mereka. Sebetulnya naik, ini menarik ya. Dia naik, berarti kan perlu juga dilihat kalau mau studi lebih dalam dari kualitas investasi itu, kualitas masing-masing instrumen investasi. Jadi sama seperti yang sudah saya ceritakan di awal, apakah klaim yang misalnya segitu sudah mencakup tema-tema bahwa klaimnya itu sebetulnya memang ada yang tidak dibayar atau belum bisa dibayar, sehingga yang terbayar baru segitu. Kan berarti bisa data ini menunjukkan hal yang buruk, tetapi faktanya bisa lebih buruk lagi. Saya sengaja begitu ya, karena memang saya ingin ingatkan, asuransi ini memang salah satu yang bisa jadi buat saya, feeling saya masih membaca-baca, feeling saya industri asuransi ini merupakan bisa jadi menjadi salah satu pemicu masalah keuangan di Indonesia. Bisa rempetannya panjang ya. Jadi kalau asuransi Jiwasraya dan Asabri itu bisa jadi bom waktu ya, bubble. Jadi dia menunjukkan puncak gunung es. Jangan-jangan banyak perusahaan asuransi dikelola dengan cara demikian. Sekedar ini ya. Tapi memang sejauh ini yang tampak
buruk justru adalah asuransi wajib yang dimiliki oleh pemerintah ya, BUMN. Jadi Asabri BUMN, PT Jasara Harja BUMN, Taspen Jasara Harja sih tidak terberitakan terlalu buruk, tapi masih nunggu waktu juga kita. Itu ya, asuransi ya. Nah, lalu yang kedua dari IKNB adalah yang disebut dengan lembaga pembiayaan. Hati-hati ya, di lembaga pembiayaan ada 3 kelompok lagi, 3 sub kelompok lagi. Jadi IKNB terdiri dari berapa tadi? 7 kelompok. Kemudian, betul ya, 7 kelompok. Kemudian 1 kelompok asuransi terdiri dari sub kelompok 5, asuransi jiwa, umum, reasuransi, dan seterusnya. Lalu yang pembiayaan ini terdiri dari 3 subkelompok. Nah, jadi ketiganya disebut lembaga pembiayaan. Di dalamnya ada yang disebut perusahaan pembiayaan. Jadi beda ya. Perusahaan pembiayaan itu penyebutan pada satu jenis entitas atau perusahaan. Jumlahnya 165 perusahaan pembiayaan. Lalu ada yang disebut dengan modal ventura, 60 entitas. Lalu ada perusahaan pembiayaan infrastruktur. Dulu yang perusahaan biaya infrastruktur ini nggak disebut tersendiri ya, sekarang tersendiri, dan itu hanya ada 2 entitas, kedua-duanya BUMN. Nanti kita lihat. Nah, kalau dilihat perusahaan pembiayaan tetap yang paling besar. Ya, saudara-saudara mungkin banyak yang berurusan dengan perusahaan pembiayaan ini ya, yang melakukan kredit motor atau kredit apa begitu ya. Nah, ini masih 74%. Tetapi pelan-pelan perusahaan pembiayaan infrastruktur, dia hanya khusus infrastruktur, hanya 2 perusahaan itu, sarana multi mana ya, nanti lupa saya, sarana multi infrastruktur dengan pembiayaan infrastruktur Indonesia. Jadi cuma ada 2 itu, dua-duanya BUMN, SMI dengan PII. Nah, ini meningkat 22% sudah. Nah, kalau Anda lihat di kanan di tabelnya itu, perusahaan pembiayaan terpukul, terdampak oleh pandemi. Jadi ketika Desember 2019 dia masih 518 asetnya, triliun ya. Di 2020 Desember sudah turun menjadi 456 dan di Agustus turun lagi. Sekalipun demikian dia masih yang terbesar 74%. Nah, kalau Ventura itu kecil ya, memang dari dulu stuck segitu. Nah, tetapi perusahaan pembiayaan infrastruktur menarik ini, di pandemi tetap naik dari 88 triliun menjadi 115 triliun. Menjadi 131 triliun. Masuk akal ya, karena pemerintah dalam kondisi pandemi pun tetap mendorong pembangunan infrastrukturnya, dan pembangunan infrastruktur itu antara lain di backup oleh pembiayaan infrastruktur. Nah, jadi kalau pembiayaan infrastruktur itu kan dia membiayai, tepatnya mengutangi ya, mengutangi BUMN yang terkait penugasan infrastruktur, bisa perumahan ya, tidak hanya infrastruktur jalan. Nah, seperti Anda lihat, perusahaan pembiayaan juga tidak hanya asetnya, tapi jumlah perusahaan pembiayaan juga turun. Perusahaannya, entitasnya. Jadi akibat pandemi ada beberapa perusahaan pembiayaan yang tutup kan, dari 184 menjadi 176 menjadi 165. Modal Ventura stuck, kemudian perusahaan infrastruktur ada 2 ya tetap. Nah, seperti itu ya gambarannya. Mari kita lihat perusahaan pembiayaan bagaimana. Nah, karena yang paling besar kan perusahaan pembiayaan perkembangannya. Kalau dilihat yang biru menunjukkan aset yang turun tadi, biru aset tadi yang di atas tadi sudah kita gambarkan, sementara yang orange utang ya, utangnya juga turun, pada dasarnya seperti itu. Nah, ekuitasnya justru stabil. Jadi dari sisi ini sepintas perusahaan pembiayaan tidak terdampak, tapi tidak menunjukkan kinerja yang buruk menurut catatan buku yang bersifat umum ini. Tentu nanti perlu dibedah lagi ya masing-masing perusahaan atau rasio-rasio yang lain. Nah, bukti rasio lain yang buruk yang kanan tidak saya olah, saya potong saja dari terbitan OJK. Apa yang kelihatan? Laba dari perusahaan pembiayaan di tahun 2020 itu susul. Jadi sebelumnya 18 triliun turun menjadi 7 triliun. Jadi laba profit ya. Nampak kalau di situ pendapatannya juga yang marun juga turun, sedangkan biayanya relatif tidak banyak turun kan. Masuk akal ya. Jadi biayanya tetap 90 triliun, tapi pendapatan operasionalnya turun sehingga labanya turun. Ini keseluruhan perusahaan pembiayaan yang tadi jumlahnya mencapai 165 perusahaan pembiayaan.
termasuk multi finance dan sebagainya itu loh, yang juga Adira CS, saya nggak tahu ya, macam-macam perusahaan, nanti bisa dicek. Nah, itu perusahaan pembiayaan. Bagaimana dengan perusahaan pembiayaan infrastruktur yang cuma berdua? Perusahaan pembiayaan infrastruktur ini terdiri dari 2 BUMN, yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur dan PT Pembiayaan Infrastruktur Indonesia. Nah, sesuai namanya ya, memang dia membackup infrastruktur, tapi dengan cara memberi utang kepada, terutama kepada BUMN. Nah, asetnya biru itu meningkat. Nanti kalau kita kaitkan dengan analisis tentang APBN, salah satu sebab meningkatnya karena memang ada penyertaan modal negara dalam tahun-tahun tertentu kepada 2 BUMN ini, dan kedua-duanya juga akan dapat lagi ini tahun 2021-2022 disuntik terus. Maka di era pandemi terjadi kenaikan aset, lalu utangnya juga meningkat, kemudian modalnya itu relatif stagnan ya, karena imbangan itu antara aset, liabilitas dan ekuitasnya. Nah, itu dari sisi perusahaan pembiayaan infrastruktur. Kemudian dari sisi dana pensiun itu nampak adalah perkembangan aset yang ini kelompok lain ya, dana pensiun. Kemudian utangnya kecil karena dia kan dana pensiun tidak punya utang karena orang naruh duit kan, sehingga dia asetnya cuma ada utang sedikit, sehingga total aset bersihnya kemudian bagaimanapun pandemi sepintas itu tidak banyak pengaruhnya dari sisi kinerja keuangannya secara umum, karena lihat itu birunya naik maupun abu-abunya naik. Nah, tetapi nanti kalau kita mau analisis lebih jernih, nanti kan dana pensiun ini kan diinvestasikan, dan diinvestasikannya kemana? Kemananya itu ada gambarannya. Nah, salah satu misalnya dilakukan oleh dana pensiun adalah yang meningkat adalah misalnya penempatan di surat berharga negara. Jadi karena itu cukup memberikan hasil yang cukup baik ya. Tetapi secara makro saya pernah buat analisis ya, sejauh pemerintah bisa membayar seluruh kewajibannya, ya dana pensiun juga salah satu yang diuntungkan. Tetapi andai nanti Pak, ya mudah-mudahan tidak ya, ini andai. Mengapa kita nanti akan coba berimajinasi nih, hubungan-hubungan semua ini kan kuat. Karena dana pensiun harus melakukan investasi, menaruh asetnya dalam bentuk apa, kemudian asuransi tadi juga demikian, dan sebagian tempat mereka menaruh itu adalah pada surat berharga negara, misalnya, lalu juga kepada obligasi perusahaan korporasi, dan seterusnya. Nah, kemudian pada bank berupa deposito. Nah, kan dia berhubungan. Kalau salah satu atau salah dua mengalami kesulitan berat, itu bisa saja berkait dengannya. Karena itu pemerintah biasanya kenapa mati-matian mencoba menyelamatkan 1-2 perusahaan keuangan, karena perusahaan keuangan ini berkaitnya terlalu erat. Tapi ini dana pensiun ya, bayangkan ya. Nah, lalu di sini ini contoh saja lagi, dana pensiun itu kan 3 macam tuh. Ada dana pensiun pemberi kerja, ada program pensiun manfaat pasti. Jangan lupa loh ya, dana pensiun ini sebagian besarnya swasta ya. Jadi boleh kan perusahaan swasta membuat program pensiun sendiri. Nah, lalu dana pensiun lembaga keuangan. Nah, kalau dilihat kan ya baik-baik saja lah. Baik itu ketiga-tiganya mengalami, sekalipun pandemi, tidak ada masalah dari sisi angka-angka ini. Tetapi tadi saya sudah katakan risiko kedepannya menjadi ada ketika Anda melihat yang bagian bawah. Misal itu SBN yang coklat muda itu kan mengalami peningkatan porsinya karena memang menguntungkan ya. Lalu ada juga yang berupa deposito, itu paling besar tetap. Nah, dan seterusnya. Sejauh ini pensiun nampaknya adalah satu industri yang tidak terbanyak terpukul oleh pandemi, dan berita-beritanya di luar soal terkait asuransi tadi ya, Sabri dan Taspen itu kelihatannya aman ya. Tapi risiko makroekonominya cukup besar. Jadi jangan sampai kalau ada kesulitan di SBN, di
pembayaran SBN lalu berdampak kepada kesulitan, kan double kan, pastilah dan tidak terjadi. Ini mulai dapat imajinasi kita bahwa hubungan industri perbankan dengan industri keuangan non-bank itu erat, karena semua berhubungan untuk portofolio, menaruh bentuknya, bentuk investasi dan seterusnya. Nah, yang terakhir untuk contoh tadi sebenarnya ada 7 kan, tapi kita akan bahas 4 saja. Yang besar-besar saja adalah kelompok lembaga keuangan khusus. Itu ada lembaga pengembangan ekspor Indonesia nomor 1. Itu hanya 1 perusahaan. Dulu Bank Ekspor Impor. Sekarang disebut Lembaga Pengembangan Ekspor Indonesia. Jadi statusnya badan lainnya ya. Ya bukan BLU, juga bukan BUMN. Nah, itu 1. Tapi kekayaan negara yang dipisahkan, cuma bukan BUMN. Kalau BLU kan kekayaan negaranya tidak dipisahkan. Di bawah naungan pemerintah, lebih khusus lagi oleh satu kementerian dan atau lembaga. Nah, yang kemudian itu turun. Jadi Lembaga Pengembangan Ekspor Indonesia ini belum banyak ini, baru sedikit berita-berita ini nanti adalah salah satu yang juga terinformasi sementara ini ya. Mudah-mudahan informasi saya tidak benar, tapi kayaknya benar. Itu satu lembaga yang kelihatannya akan bisa segera menyeruak seperti asuransi Jiwasraya dan Asabri yang ada fraud di dalamnya. Karena anggap aja dia ini mirip bank ya, karena memang bank ekspor impor. Sekarang berarti sebagai lembaga pembiayaan itu asetnya turun. Bahkan sebelum pandemi 2019 kalau Anda lihat sudah turun. Kemudian 2020 pandemi turun dan Agustus turun. Nah, kalau kita kaitkan dengan APBN, dia beberapa kali mendapat penyertaan modal negara dan tahun 2022 rencananya dapat 5 triliun lagi. Berarti kan ada maksud untuk penyelamatan. Nah, tetapi ya begitu, penyelamatan kalau tidak jelas sebelumnya ada penyakit apa, ya itu berarti kan membenarkan fraud sebelumnya sedikit banyak ya begitu ya. Kayak begitu yang harus kita hati-hati. Namun nanti mari kita tunggu apakah ada bom waktu dari LPI ini. Nah, yang kedua pergadaian. Pergadaian ya menurun pada Agustus, tapi itu belum informasi ya, karena nanti menunggu akhir tahun. Secara umum tidak terpengaruh pergadaian ya. Kemudian lembaga penjamin dari sisi aset maksudnya nih. Lembaga penjamin juga nampaknya meningkat. Kenapa ya? Karena memang ada beberapa lembaga penjamin yang BUMN ya, yang mendapatkan suntikan dana, dan karena memang harus menjamin beberapa hal terkait PEN dan seterusnya, itu maka justru meningkat si lembaga penjamin ini. Nah, kemudian ada PT SMF, jadi khusus ya. Jadi yang khusus-khusus yang satu-satu itu berarti hanya satu perusahaan, tapi karena kategorinya tersendiri ya sendiri. Itu PT Sarana Multigria Finansial yang nomor 4 itu. Itu terkait dengan proyek strategis nasional perumahan untuk rakyat ya. Sedangkan yang nomor 5 itu PT Permodalan Nasional Madani. Ini sudah saya tidak tahu sudah selesai belum proses diakuisisi ke Bank Rakyat Indonesia. Ini juga menarik ya. Kalau dilihat kan asetnya sing nomor 5 itu, yang nomor 5 itu kan terus naik tuh. Sedangkan yang SMF memang sedikit bermasalah, itu masih di 2021, tapi itu data baru sampai Agustus. Sementara yang PNM itu tidak ada masalah kelihatan di aset. Tetapi banyak berita di antara aset-aset itu, karena dia kan pembiayaan itu mirip bank, tentu dengan aturan yang sedikit berbeda. Dia memberikan pembiayaan, memberikan kredit, tapi tidak seperti bank memberikan. Ada jenis-jenis kredit dan pembiayaan yang berbeda dengan bank. Nah, kemudian yang aset itu kan semua kredit itu kan masuk aset, karena kan masuk aset yang dikelola. Tetapi kualitas dari aset tersebut kan tidak jelas. Ini kan pernyataan nilai total aset saja. Nah, ketika dia mengalami peningkatan itu, tetapi juga tetap kelihatannya akan diakuisisi oleh, atau sudah, saya tidak tahu persisnya ya, dengan Bank Rakyat Indonesia, atau hanya dijadikan anak perusahaan, ya, ini menjadi tanda tanya buat pengamat. Termasuk pegadaian. Itu pegadaian itu juga rencananya nomor 2 dan nomor 5 itu bukan rencana ya, sudah proses, ada yang mungkin sudah selesai, adalah diakuisisi oleh Bank Rakyat Indonesia. Kalau dana reksa itu stabil karena itu terkait dengan aktivitas di pasar modal. Nah, itu yang dimaksud dengan lembaga keuangan khusus.
Nah, mudah-mudahan juga kita mulai dapat gambaran ya bahwa OJK itu memiliki ruang wilayah pengawasan yang cukup luas loh. Mulai dari perbankan ditambah dengan IKNP ini, dan IKNP tadi entitasnya 1.500-an dan ragamnya banyak. Nah, kemudian kita dikejutkan oleh berita-berita oknum-oknum di OJK yang kemudian terbukti tidak benar melakukan moral hazard atas 1, 2, atau 3 peristiwa atau 1, 2, 3 perusahaan. Nah, padahal tadi kita sudah sekilas saja kita dapat gambaran. Ini bukan soal misalnya 5 triliun, 10 triliun, atau sebutlah 50 triliun, tetapi berkaitnya akan industri keuangan. Apalagi salah satu yang paling mengerikan, bukan mengerikan ya, paling menurut saya harus diwaspadai itu adalah asuransi, karena salah satu ciri negara yang perekonomian makin maju, industri asuransinya maju, karena bagaimanapun itu sangat dibutuhkan oleh banyak aspek ekonomi, tidak hanya soal pribadi, rumah tangga, tetapi pada aspek-aspek yang memastikan kegiatan-kegiatan ekonomi itu berasuransi, sehingga segala macam kerugian terukur, dan dari sisi perusahaan asuransi dimaksud juga terukur, karena antara premi kemudian klaim tadi, jika semuanya berjalan dengan wajar, ada statistiknya yang bisa menghitung. Nah, tetapi di antara itu ketika ada fraud, ada moral hazard, di mana misalnya duit yang diinvestasikan adalah dalam bentuk kualitas yang buruk atau bahkan bodong, nah masalah timbul. Nah, masalahnya menjadi lebih berat ketika itu adalah BUMN yang kemudian memaksa negara mengeluarkan lagi dana melalui penyertaan modal negara. Atau kalau tidak terpaksa dijual rugi, ekuitasnya negatif, negara dirugikan sebesar yang sudah pernah diberikan. Kadang lebih begitu. Nah, mudah-mudahan uraian untuk sesi ini kita memperoleh gambaran betapa industri keuangan itu sesuatu yang cukup kompleks dan kait berkait. Sehingga OJK itu memiliki kekuasaan yang sangat besar. Di sisi lain dia sudah terpisah dari Kementerian Keuangan, dia independen ya, seperti Bank Indonesia juga. Sehingga ini perlu dikunyah-kunyah lah oleh seluruh rakyat Indonesia. Jadi mengapa kritik hanya kepada Ibu Sri Mulyani misalnya? Saya juga paling sering kritik Ibu Sri Mulyani ya. Kenapa kita kurang mengkritik, setidaknya kurang mewaspadai otoritas jasa keuangan. Nanti juga di sesi besok Jumat kita juga akan bicara tentang Bank Indonesia. Demikian, mudah-mudahan sesi ini bisa mengantarkan saudara-saudara semua untuk masuk ke dalam studi-studi yang lebih lanjut dengan tema ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.